kami nggak bakal naruh menabrak agenda ujian tersebut. Untuk itu common sense lah bagi teman-teman struktural organisasi. Jadi awas ya kalian para petinggi organisasi kalau anak yang ujian malah dikasih proker kayak gitu. Oke. Kring kring, this is Lingua Talk speaking. Knock knock. From KM to KM, welcome to Hubin Lounge. Oke, kembali menyapa kami Lingua Talks. Salam kenal, aku Yerdan dari Kedokteran 2025. Dan aku Anggun dari Kebidanan 2025. Oke, jadi memang kita mahasiswa baru ya ini. Betul, kita semester sama-sama dua. semester 2 nih. Dan kita ngadain collab spesial buat episode Lingua kali ini. Betul. Lingua Talks kali ini. Oke, ya Dan, karena kita sama-sama semester 2 nih, aku mau tanya gimana kesan kamu menjalani kehidupan semester 2 atau awal preklinik ini? Jujur easy banget ya ternyata, kayak nggak Oke. ada tantangannya nih. Bener saking mungkin saya akan loss-nya gitu ya. Oh gitu, berarti berkebalikan sama aku. Kalau aku tertekan. Oh, jujur. Jadi memang untuk menjalani semester-semester awal di FK UNER ini emang terkenal susah gitu ya. Nah, karena kita sebagai mahasiswa baru itu kesusahan, makanya aku nge-invite salah satu narasumber yang cocok buat membahas topik pada hari ini. Ada yang tahu mungkin? Siapa tuh? Siapa ya? Tapi kayaknya sobat-sobat teman-teman. linguis ini udah lihat di thumbnailnya Iya, ya. betul. Udah tahu dapat duluan. spoiler. Betul. Oke, langsung saja kita sambut Mas Gibar dari angkatan 2023. Halo Kak Gibar. Halo Anggun, halo Yarden. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Hari ini aku kabarnya baik banget. Aku senang banget diundang ke sini ketemu teman-teman semuanya Oke. buat ngobrol sama kalian berdua. Oke. Seru banget. Kita juga senang banget bisa ketemu Kak Gibar nih. Mungkin teman-teman bisa disapa terlebih dahulu Kak. Oke, halo keluarga mahasiswa. Salam kenal teman-teman semuanya. Perkenalkan kembali, aku Kimberly dari Kedokteran 2023. Oke, Kak Gibar. Kakak sedang menjalani semester berapa nih? Ya, aku sedang menjalani semester 6 ya, semester Wow, terakhir. tua banget ya ini. Jangan semester gitu 2, dong. semester nih. 2. Iya. Semester 6 ya teman-teman ya, semester paling ujung dari tahapan preklinik, yang mana artinya dalam waktu sekitar kurang dari lebih bahkan gak nyampe setahun ya. Kita kalau emang dilancarkan nih, doain aku dong. Amin, amin. Teman-teman aku izin nitip ya keluarga mahasiswa, tolong doain skripsiku cepat kelar biar aku bisa cepat geser ke rumah sakit. Oke. Berarti sedang menjalani tahap preklinik akhir. Bener banget. Terus juga sebagai presiden BMKF wakil presiden BMKF FK UNER. Wow, keren sih itu, keren Betul banget. banget. Dan juga buat pemirsa yang belum tahu, Kak Gibar ini merupakan salah satu dari peraih nilai tertinggi di angkatannya. Keren gak sih? Keren sekali. Alhamdulillah. Kayaknya nggak ada yang nggak mau jadi peraih nilai tertinggi ya. Betul. Oh ya, Kak Gibar itu juga sebagai salah satu awardee beasiswa ya Kak? Bener, aku awardee dari beasiswa unggulan Kemendikbudristek tahun 2023. Dan fun fact nih teman-teman, itu buat dapetinnya banyak kok senior yang bisa bantu, termasuk aku dan teman-teman lainnya. Oke, mungkin nanti teman-teman yang mau juga dapat tutor, dapat beasiswa unggulan, langsung chat ke Kak Gibar. Oke. Oke. Dan teman-teman jangan baru tungguin ya, karena buat program beasiswa itu ada program dari Hubin juga, yaitu Eskul Abis Mentorium. Jadi stay tune dan tungguin infonya ya teman-teman. Wow, eksklusif banget nih Betul. infonya di Lingua Talks kali ini. Makanya Spoiler harus nih, nonton spoiler ya. nih. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke pertanyaannya. Mungkin dari masa sebelum masuk FK nih. Oke. Mas Gibar dulu masuk jalur apa, Mas? Oke, aku dulu masuk jalur SNBT atau UTBK di tahun Orang-orang 23. Yes. Betul, orang-orang pinter. Ah, pasti nggak bisa. boleh. Terus dulu asalnya dari mana, Mas? Kalau boleh tahu? Oke. Kamu tebak dulu nggak aku asal dari mana? Kayaknya dari Malang nggak sih? Oh, Anggun, aku dari mana? Jateng deh, Jateng. Jateng, gokil, Jateng. Ya teman-teman, aku dari Palu ya. Oh, Jauh banget, aku di luar Oke. Pulau Jawa, itu di Sulawesi Tengah teman-teman. Mungkin teman-teman kalau pernah dengar Palu itu tuh kota yang kena trio bencana pada tahun Betul. 2018. Baru Kena ingat, baru gempa, ingat. tsunami, likuifaksi, lengkap tuh. Nah, gitu sih. Hebat ya, Pulau Palu ini bisa menghasilkan orang-orang kayak Kak Gibar nih. Yang wow, akademiknya wow, organisasi wow, kayak keren banget nih. Kalau boleh tahu, Iya. waktu itu Kak Gibar lagi ngapain pas bencana? Oh,
Ini jujur aku jadi sedih, aku jadi nggak mau tahu. Parah, aku marah. Skip aja. Ya, jadi aku pas gempa itu ya teman-teman, ini sedikit kabarnya mungkin kurang mengenakan, tapi tetap akan aku sampaikan supaya mungkin jadi motivasi ya bagi teman-teman untuk bangkit dari keterpurukan. Pada saat itu teman-teman 2018 aku baru banget pulang sekolah, dan akhirnya aku nyampe rumah pas banget gempanya mulai gitu. Gempanya 7,5 skala Richter kalau nggak salah, jadi emang parah banget, dan akhirnya aku evakuasi dari sana. Mencekam sih iya, tapi kalau fun fact-nya lagi nih, pada saat aku evakuasi, aku dibantu banget sama tenaga-tenaga medis yang berjaga di sana, dan itu alasan aku memilih untuk masuk kedokteran. Keren sih. Oke, Aku luar merinding, biasa. jujur aku merinding. Luar biasa Keren banget ya. sih. Dan sekarang udah berhasil masuk ke FK UNER, pasti bangga banget ya. Iya, betul. Mungkin tadi kan Kak Gibar cerita nih kalau dulu Kak Gibar berasal dari Palu, terus kemudian mengalami gempa dan lain-lain. Ada culture shock gak sih Kak selama masuk di FK UNER ini, melihat juga teman-teman mungkin banyak yang berasal dari luar kota Jawa atau bahkan belum pernah ke Surabaya sebelum masuk FK UNER. Mungkin bisa diceritakan kira-kira apa sih yang culture shocknya di FK UNER ini dan Surabaya? Oke, aku harus bisa baginya jadi 3 deh paling nggak. Yang pertama adalah akademis, yang kedua kebutuhan dasar pribadi, dan yang ketiga adalah sosial budaya. Kita mulai dari akademis dulu ya. Akademis kelas pertama yang aku ikutin ya di FK UNER, aku langsung lihat orang-orang ini ambis semuanya. Jujur aku sebagai orang dari luar pulau Jawa ya, aku di Sulawesi, aku ngeliat orang-orang ini kok mereka semangat banget ya belajar. Jadi aku tuh jujur ada tertekan, tapi aku ada ego juga kan, kayak wah aku dulu di Palu pinter sih, nggak bisa aku kalah di sini kayak gitu. Asik. Ego tipis-tipis lah. Asik. Yang kedua itu tadi apa tadi yang ngomongnya? Kebutuhan pribadi. Jadi kayak misal nih kebutuhan dasar kayak sembako, makanan dan sebagainya. Jujur sih aku shock, tapi shocknya baik karena lebih murah di sini. Mungkin karena faktor distribusi kali ya. Kan Iya, Palu ya harus ada biaya antar pulau, sementara produksi kan terpusat di Pulau Jawa nih. Kalian bersyukur ya kalian tinggal di Jawa nih. Aku susah banget loh di Palu. Itu jadinya motong ongkos lah, jadi sini lebih murah. Dan yang terakhir sosial budaya. Ini fun fact ya, sebagai orang Palu, ketika aku berangkat ke Jawa, aku dapat titipan pesan, hati-hati, orang Jatim ngomongnya kasar, kayak gitu. Wow, itu anak-anak Jatim. Iya, Siapa nih? kru-krunya nih, kacau. Parah. Ngomongnya dijaga, ngomongnya dijaga. Nah, tapi ternyata pas aku datang ke sini, menurutku lebih sopan dibanding Sulawesi, kayak gitu. Oh. Jadi aku tuh kayak, oke, fine, aku nggak masalah dengan kultur tersebut. Dan aku bersyukurnya adalah di sini malahan kesopanan itu menurutku lebih terjaga ya, karena kultur budayanya, sosialnya kan itu sesimpel gini, sesimpel bahasa Jawa itu ada tingkatannya, Iya, gitu ya. bener. Kamu nggak bisa ngomong sama kayak teman kamu dibandingin sama ngomong kayak dokter, dosen dan sebagainya. Nah itu menurutku hal yang baik di sini karena menjunjung tata krama, menjunjung perilaku, dan aku sampai saat ini pun masih mencoba belajar hal tersebut kayak gitu. Oke, keren banget. Nah, Kak, di awal-awal masa preklinik nih, pastinya kan kakak tadi yang seperti kakak tadi bilang, kalau kakak pasti overthinking soal, apalagi soal nilai kan pastinya. Oh, pasti. Lihat teman-teman yang Pasti, banyak pasti. lebih tinggi Bener dari kita. banget. Apalagi kalau misal kita belum nemuin nih gaya belajar yang sesuai dengan kita gimana. Jadi kayak sekarang belajar besok udah lupa gitu. Oke. Kakak pernah ngerasain itu kan? Pernah. Ketika waktu Pasti itu dong. apa sih yang ada di pikiran kakak dan gimana cara kakak nyelesainnya? Oke, pertama kalau buat overthinking nilai, menurutku itu manusiawi banget. Pasti kita overthinking nilai, terutama buat ujian pertama kita. Karena secara, kalau mungkin dulu SMP, SMA nih nilai kita kurang, ya udah aja nggak sih? Iya. Maksudnya masih banyak kesempatan memperbaiki. Pasti lulus gitu ya? Pasti lulus, dan ulang materinya pun ya bisa diulang kapanpun. Tetapi kalau kita belajar di FK, ini sistemnya itu progresif. Kalau kita ketinggalan di awal, sulit buat ngejarnya kayak Betul. gitu. Nah, dulu ketika aku overthinking soal nilai dan pembelajaran, yang pertama kali aku lakukan adalah aku meminta pandangan dari senior-senior. Dalam artian, aku ngajak ngobrol para senior-senior yang 1 tahun di atasku, 2 tahun di atasku, bahkan sampai yang udah dokter dan sebagainya. Aku tanyain, dokter atau mas, mbak, dulu tahun pertama itu kayak gimana ya? Aku masih bingung nih mau belajarnya seperti apa. Dan aku bersyukurnya adalah, mungkin kultur shock pertama aku adalah melihat bahwasanya ketika ujian yang gak lulus ternyata banyak. Iya gitu. sih, jujur ya sih. Kalau dulu kita SMP SMA kan mungkin kan rata-rata dominan banyak yang lulus kan. Betul. Tapi di sini ternyata justru yang sayangnya adalah lebih kadang-kadang itu cukup banyak yang tidak lulus, meskipun nanti kan bisa diperbaiki dan hasilnya pun jadi baik. Tetapi yang aku dapatkan adalah aku mendapatkan informasi tersebut duluan. Sehingga aku mendapatkan gambaran bahwasanya apapun hasil ujianku besok, apapun hasil dari proses belajarku hari ini,
aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki. Oke. Maka dari itu aku akan fokus untuk belajarnya. Jadi aku bakal fokus buat belajarnya, dengerin kelasnya instead of worry perihal ujiannya. Kayak mikir, duh soal apa yang keluar besok, kayak aku pilih-pilih aja deh materinya. Kalau aku sih prioritasin buat belajar semuanya terlebih dahulu. Gitu. Jadi mungkin ini ya privilege dari organisasi juga salah satunya, jadi kenal cutting mungkin. Bener banget. gitu. Betul. Jadi emang wajib ya, kalau menurutku bahkan organisasi itu startnya sekarang udah wajib gitu, karena kita nggak bisa bohong teman-teman, kalian gak bakal tahu gelas kalian bakal diisi oleh siapa, kalian gak bakal tahu diri kalian bakal dikembangkan oleh siapa. Jadi buka jalan sebanyak mungkin, ikuti organisasi sebanyak mungkin, tapi tetap dipilih-pilih juga. Jangan organisasi tiap hari masuk kuliah nggak masuk gitu, bolos, jangan ya. Parah, siapa tuh? Kayaknya Anggun nih. Waduh. Anggun, ngaku. Enggak, aku Pengakuan anti nih. ya. Bolos ya, kamu keluar sekarang, keluar Aku sekarang. anti bolos, Iya. Kak. Oke. boleh. Ya. Terus mungkin kan buat ngomong-ngomong soal akademik juga, cara belajar, mungkin teman-teman semester 2 nih sedang menghadapi blok yang seringnya itu kayak bareng-bareng gitu loh. Entah Oke. anatomi, histologi, faal tuh kayak bloknya beruntun bareng-bareng dan kayak selang-seling gitu. Jadi kayak hari ini belajar anat, besok belajar biokot, besoknya belajar faal, histologi dan lain-lain gitu. Gimana sih caranya Kak Giber ini buat belajar semua itu dan kayak mudah mengingatnya gitu loh, kayak tetap stay di otak kita mungkin. Karena kan juga ada teman-teman yang mungkin belajar dari pagi sampai sore, dari A sampai Z, tapi tetap nggak bisa atau nggak masuk gitu. Mungkin bisa diceritakan. Oke, sip. Aku kayaknya tadi belum kejawab pertanyaan pertama itu tadi soal apa ya tadi ya? Gaya belajar ya? Iya. Oh iya. Jadi kalau aku sekalian bahas di jawaban ini ya. Pertama buat gaya belajar. Menurutku gaya belajar itu yang bisa nemuin emang kalian sendiri ya, nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau menurutku adalah cobain semua gaya belajar. Menurutku contoh ya, teman-teman ini kan kemarin PDB gitu. Betul. Kalian punya waktu sekitar 6 bulan buat nemuin gaya belajar. Meskipun memang bahan belajarnya ya gitu ya, PDB gitu, materi SMA. Tapi itu mungkin baru kerasa di blok-blok awal seperti ini. Nah, kalau dari aku buat nemuin gaya belajar kan kebagi jadi 3 ya. Iya. Ingat gak? Ada visual, auditory, sama satunya apa Anggun? Ya, Ingat tapi kinetik ya, jadi yang Oh, kayak iya, ada iya. peragaan-peragaan. Nah, kalau dari aku sendiri, itu cobain aja. Sesimpel kalian ngelihat nih, kalian ngelihat PPT dari dokter, kalian temukan kecenderungan kalian. Kalian bakal lihat slide-nya dicoret-coretin atau di zoom-zoomin, atau kalian bakal fokus denger dokternya jelasin apa, motong bagian ditekannya di mana dan sebagainya. Atau kalian malah fokus memang kalian bakal lebih fokus kalau ngeliat dokternya gerak-gerakin gitu. Misalkan belajar anatomi, kalian lebih nangkap ketika melihat gambar dari ototnya, lebih nangkap ketika didengarin, diceritain sama dokternya gerakan mekanismenya seperti apa, atau lebih nyambung ketika dokternya nontonin kayak gitu. Kayak gitu. Jadi menurutku emang temuin gaya belajar itu ya cara nemuin itu di kelas kayak gitu. Karena di kelas itu kalian bisa nemuin yang paling sesuai buat kalian belajar di kelas ke depannya itu seperti apa. Kayak gitu. Dan bisa aja kombinasi ya. Jadi jangan terlalu dikotak-kotakin kayak gitu. Terus yang kedua, tadi buat blok yang berjalan beriringan. Pasti jadi tantangan sendiri ya. Susah nggak selama ini jalan beriringan? Jujur susah banget Susah sih, dong. apalagi juga ada tanggung jawab organisasi dan lain-lain sebagainya. Iya, Itu pasti betul. kayak struggling sih. Oke, kalau gitu kita ganti. Kita dengar keluh kesah dari teman. Oh, oke. Kita ganti judul episodenya nih. Iya. Boleh. Oke, kalau dari aku pertama teman-teman ya harus tekanin prinsip dari aku buat belajar soal ilmu kedokteran ini, tolong jangan dihafal mati. Dalam artian, jangan sekedar belajar buat ngafalin, jangan sekedar belajar buat besok, lusa, minggu depan pada saat ujian. Aku ingat, menurutku itu apa ya, akan jadi kebiasaan yang buruk karena nantinya ketika teman-teman bekerja sebagai seorang tenaga medis, kalian tidak boleh mengandalkan hafalan buku, tidak boleh mengandalkan hafalan PPT dosen bahkan. Karena menurutku seni kesehatan itu ya ilmu kedokteran, kebidanan itu seni teman-teman. Jadi kita sebagai yang melaksanakannya itu punya kebebasan dan harusnya wajib punya kemampuan untuk menyesuaikannya kayak gitu. Nah, kalau kita itu kerjanya ngafalin doang, nanti chance buat bisa fleksibel dalam menggunakan ilmu tersebut akan berkurang. Nah, pertama dari aku, tolong banget usahain kalau belajar itu buat paham. Menurutku teman-teman, meskipun ya katakanlah bloknya anatomi nih, ngafal kan ya? Iya. Histologi, ngafal kan ya? Iya, benar banget. Tapi teman-teman, gimana caranya buat paham adalah coba cari dari hafalan tersebut, rangsang pikiran kalian untuk bertanya why. Dulu aku belajar anatomi, ketika aku dapat nama otot nih, serratus anterior, aku langsung nanya, serratus anterior, kenapa namanya serratus anterior? Aku cari dong serratus dalam bahasa Latin apa? Aku dulu download kamus Latin kayak gitu di laptopku. Oke. Serratus artinya apa? Ototnya artinya gergaji. Make sense dong, karena ototnya bentuknya seperti gergaji dan di area depan kayak gitu. Itu mempermudah loh buat belajar.
Terus misal teman-teman nanti belajar histologi ataupun faal, cari details langsung pikiran kalian ketika mendapatkan suatu informasi, tanya kenapa dia diberi nama seperti itu, kenapa dia fungsinya kayak gini, kenapa dia harus seperti ini. Nantinya adalah kalau teman-teman udah paham mekanisme dasarnya, mungkin kalian bakal lupa namanya. Aku jamin, aku pun kayak gitu. Aku belajar hari ini, besok aja aku lupa namanya. Tetapi itu kan bisa diselesaikan dengan cara mengulang kembali. Jadi aku harap teman-teman itu kalau di kelas itu belajar. Jadi di kelas itu jangan main ML, jangan main Block Blast ya, itu yang digini-gini dengerin yang nonton. Ya, Itu kayaknya anggun deh itu. Iya. Aku terus. Apalagi jangan sampai nggak masuk kayak gitu. Karena menurutku belajar yang ideal adalah belajar di kelas. Di luar kelas, itulah waktumu untuk organisasi, senang-senang, ngaji gitu kali ya. Masya Allah. Nah, Boleh, itu waktu boleh, di luar boleh, kelas. boleh. Kalau di kelas jangan di kelas kayak gitu ya. Wah, kalau di kelas jangan di kelas. Maksudnya kalau di kelas jangan kegiatan-kegiatan yang seharusnya di luar kelas kayak gitu. Jadi seperti itu ya, fokus di kelas, temuin cara belajar kalian di kelas juga, dan pahamin konsepnya kayak gitu. Jadi pahamin konsepnya, tanya semua informasi yang kalian dapat, kenapa dia seperti itu, kenapa mekanismenya kayak gitu, dan apa sih yang bikin dia jadi kayak gitu. Jadi find the deeper questions. Kalau kalian bisa nemuin dasarnya, teman-teman bakal lupa namanya di esok hari, kalian tinggal ngafalin namanya doang. Tapi kalian tahu mekanisme dasarnya, kayak gitu. Oke, berarti kalau Kak Kiber itu lebih memaksimalkan untuk belajar di kelas ya? Bener banget. Biar buat di luar kelas ada waktunya sendiri-sendiri. Yes. Gitu. Tapi itu kondisi yang ideal banget jatuhnya. Utopis lah kalau ngomong sekarang. Toh kita kan biasanya punya preferensi pengajar kan. Ada dosen yang mengajar dengan tipe A, tipe B, tipe C. Kadang kita lebih seraknya di B, lebih seraknya di yang tipe A. Dan itu menurutku wajar dan manusiawi juga. Jadi kalau memang teman-teman kurang bisa buat memukul rata fokusnya pada tiap-tiap pengajar, nggak apa-apa. Nanti kalau emang kalian kurang bisa fokus di luar kelas, dipahamin kembali. Tapi paling nggak di kelasnya usahain semaksimal mungkin buat paling nggak dengerin dan lihat kayak gitu. Jangan teralihkan fokus ya, karena jujur teman-teman itu penyakit kronik menurutku. Aku sekarang attention span-ku udah menurun. Jadi aku kadang itu belajar dengerin dosen. Ini aku nggak bangga dengan ini, tapi aku ceritain bahwa ini kalau kalian membiasakan untuk beralih dari mendengarkan materi dokter atau melihat beliau menjelaskan, kayak aku sekarang aku kadang-kadang cuma tahan 30 menit terus aku buka HP lagi, scroll bentar terus bisa balik lagi buat fokus. Nah itu menurutku hal yang kurang ideal lah sebenarnya. Jadi kalau emang bisa ya diperhatiin full kayak gitu. Kalau bisa HP ditinggalin. Nah itu jangan sampai jadi kebiasaan. Tuh. Jadi mumpung masih mahasiswa baru, dibiasakan untuk fokus kayak gitu. Notif-notifnya itu dihilangin dulu ya kan? Banget. Apalagi Yarda nih pasti banyak notif dari Gebetan. Iya sih, banyak sih. Gebetan aku 10 kebetulan. Oke. Oke Kak, tadi kan kakak dari luar Pulau Jawa, Yes. lalu menuju ke rantau ke Jawa pasti perlu adaptasi. Nah adaptasi kan bukan cuma soal lingkungan tapi soal pertemanan juga nih. Oke, menarik. Kalau kakak sendiri pernah nggak ngerasa kalau pertemanan di preklinik itu kurang sesuai dengan kakak, entah itu mungkin di bidang akademik ataupun cara menjalani kesehariannya, dan dampaknya ke kakak itu apa? Oke, boleh juga nih pertanyaannya. Oke, jadi teman-teman kalau menurutku tidak ada lingkaran pertemanan yang nggak sesuai. Menurutku adalah pertemanan-pertemanan dan rekan-rekan kalian itu itu punya segmentasi. Dalam artian ada kumpulan pertemanan yang memang kalian bakal kesana kalau kalian pengen nyari belajar. Ada yang kalian kesana kalau kalian pengen nyari utamanya buat bercerita, buat dapat ilmu-ilmu yang kayak dan sebagainya lah, pokoknya ilmu non akademis kayak gitu. Jadi menurutku memang punya segmennya masing-masing. Aku nggak bakal ngomong nggak ada pertemanan, aku nggak bakal ngomong kalau pertemanan itu ada yang nggak sesuai atau buruk kayak gitu. Cuman kembali lagi mereka punya segmennya masing-masing. Nah kalau dulu aku tuh pernah ngerasain nih kayak kayaknya aku kurang cocok buat di pertemanan yang ini. Ya aku bakal tetap berteman tentunya. Nggak mungkin aku cut off dan aku bilang jangan deketin aku, nggak mungkin dong, nggak sehat banget kayak gitu. Makanya tetap sejawat kita juga, dan sudah seharusnya kita saling merangkul. Cuman kadang-kadang kalau memang teman-teman lagi perlu sesuatu, lagi butuhnya apa sekarang, ya kalian tentunya harus bisa tahu aku harus mencari siapa. Dan dulu fun fact ya, kalau aku itu ini sedikit tips ya sebagai orang yang merantau, ketika pertama kali datang ke sini itu wajib banget punya teman. Kalau dan menurutku wajib punya teman 2 jenis. Pertama yang dari luar pulau yang merantau juga, dan yang kedua yang asli Surabaya. Kayak gitu. Itu menurutku wajib punya 2 ini. Yang satu bakal ngasih kamu info, yang satu bakal berbagi penderitaan menurutku. Jadi bakal
sama-sama aware dari kondisi masing-masing kayak gitu. Oke. Dan itu menurutku dibalancein aja nggak apa-apa. Toh nanti pada akhirnya setelah berjalan 1 tahun kan bakal melebur semuanya kan. Gak ada lagi identitas kayak kamu Surabaya, kamu luar Surabaya, nggak ada lagi. Jadi mumpung masih awal juga ya berteman sama semuanya aja dan kenalin teman kalian. Mereka ini orangnya seperti apa, orangnya sukanya apa, senangnya apa. Kalau diskusi emang dia enaknya kayak gimana. Temuin ciri-ciri teman-teman kalian itu dan ya petain sendirilah. Kalian bakal punya segmentasi pertemanan seperti apa kayak gitu. Circle. Oke. Yes. Jadi untuk circle itu sebenarnya nggak harus ditemuin di awal ya Kak, karena lama-kelamaan nanti akan Ya. kadang berbeda tujuan. Benar. seperti itu. Dan mungkin yang aku tangkap dari Kak Giber juga bahwa pertemanan itu nggak ada yang salah, tapi kita harus pinter-pinter nih nempatin Betul. sehingga segmen-segmen antara pertemanan mana yang pas di situasi kita, pas di apa yang kita butuhkan gitu ya. Benar. Ngomong-ngomong soal lingkungan sosial nih, Kak Giber ini pernah nggak sih merasa kayak ada sedih gitu atau merasa ada tekanan dari orang tua, terus kemudian ekspektasi teman-temannya mungkin, ekspektasi terus juga tuntutan beasiswanya mungkin yang biasanya kan beasiswa terkenal kayak harus IPK-nya segini gitu. Ada nggak sih Kak perasaan kayak tertekan karena tuntutan-tuntutan itu dan mungkin gimana caranya menyikapi hal tersebut gitu. Oke, tertekan sih pasti ya gitu kan karena kita kuliah di sini, menimba ilmu di sini, kita nggak bawa diri kita sendiri gitu. Ada harapan orang-orang tua kita, ada harapan keluarga kita, ada harapan teman-teman kita. Bahkan fakultas pun berharap kepada kita gitu kan. Iya. Nanti ketika lulus bisa memenuhi standar, bisa jadi pelaku kesehatan, jadi tenaga kesehatan yang baik juga. Nah, tuntutan seperti itu teman-teman menurutku suatu hal yang tidak bisa dihindari. Dalam artian itu faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah cara kita menyikapinya, cara kita menganggap tuntutan tersebut. Kalau dari aku, tips dari aku yang pertama adalah jangan kebiasaan menolak tuntutan secara mentah-mentah kayak gitu. Misal nih, orang tua teman-teman tuh ngomong, "Dek, kalau bisa nanti di akhir tahun dapat 10 besar angkatan ya." Gitu. Jangan langsung ngomong, "Nggak bisa, males," kayak gitu. Atau jangan nggak bisa, pusing banget, nggak kuat belajar. Menurutku jangan. Karena pertama kenalin dulu tuntutannya itu maksudnya apa, tujuannya apa, dan kalau menurut aku dijawab secara afirmasi aja kayak oke, aku dikasih tuntutan seperti ini, aku tahu maksudnya itu kayak gini, sekarang aku lihat posibilitasnya itu seperti apa. Kalau emang aku mau ngejar tuntutan ini, mau memenuhinnya, aku berarti harus nyiapin apa aja. Dibagilah jadi jangka panjang, menengah, sama pendek kayak gitu. Contoh, biasanya tuntutan itu kan ada yang dikasih mendadak dan dekat, ada yang dikasih dari jauh hari kan. Contoh nih, kalian dikasih tuntutan wajib top 10 sama orang tua dan itu dari jauh hari. Ya udah, buat aku jadi top 10 berarti IPK aku paling nggak harus berapa, berarti aku harus lolos sekian banyak bloknya apa aja. Oke, itu jangka panjangnya. Jangka menengahnya berarti teman-teman harus metain dalam waktu 1 bulan blok berjalan, aku berarti harus nyelesain topiknya itu di minggu berapa aja. Minggu 1 targetku apa, minggu 2 targetku apa, minggu 3 targetku apa. Dan kalian bagi lagi jadi jangka pendek. Tiap hari aku harus ngabisin berapa topik. Tiap hari paling nggak aku baca berapa slide, berapa PPT kayak gitu. Nah, mungkin kan tadi kan udah dikotak-kotain terus kayak udah dibuat jadwal gitu. Gimana sih Kak mungkin caranya biar kita tuh tetap konsisten gitu, tetap itu. disiplin Itu karena kan dia. kayak jujur kita juga kadang-kadang tuh ada fase-fase di mana kita tuh kayak males banget belajar. Goyah kayak- ya imannya. Iya, bener banget. Jadi kayak gimana tuh Kak caranya biar kita tetap konsisten gitu? Nah, kalau mau jawaban jujur ya, menurutku sebenarnya ini kan faktor internal banget, kepribadian masing-masing. Kalau menurutku cara yang paling umum buat semua orang adalah ya udah cobain aja nggak konsisten ya. Terus kalian dapat hasil buruk, ya udah terima hasil itu gitu. Kalau menurutku emang kalian harus jatuh dulu sih buat ngerasain gimana cara pukulan kalau aku harus konsisten kayak gitu. Dulu sih aku pernah ngerasain kayak gitu dan itu menurutku yang jadi batu loncatan malahan buat aku untuk tetap jaga fokusku belajar. Jadi kalau teman-teman nih yang baru mau ujian, kalian gak berhasil, ya nggak apa-apa, dievaluasi ya. Jangan malah nyarahin diri kalian kayak mungkin aku emang nggak bisa, nggak ada orang yang nggak bisa ya. Kalian mungkin belum nemuin cara belajar, belum nemuin temponya, atau belum bisa ngejaga fokus ketika belajar. Dan buat jaga fokusnya, menurutku ya gimana pun caranya itu pembiasaan. Sesimpel teman-teman kalau kalian bingung ya kayak, kok aku nggak bisa fokus ya, teman-teman. Sel saraf di otak kita itu tuh akan terus merangsang diri mereka masing-masing. Jadi akan terus semakin menambah cabang, nambah kecepatan buat berkonduksi dan sebagainya. Jadi memang itu caranya apa ya, dilatih. Hari ini teman-teman nggak bisa,
aku jamin seminggu atau 2 minggu ke depannya teman-teman udah bisa untuk belajar dengan lebih baik. Jadi intinya dilatih aja, percaya aja, meskipun prosesnya nggak enak, nggak ada yang enak ya buat ngelatih dirimu tuh, nggak ada yang enak, pasti menyusahkan, kadang menyulitkan, dan mungkin kadang-kadang juga menyedihkan kayak gitu, melihat prosesnya kok minim kayak gitu. Tapi paling nggak ya diusahakan untuk dibiasain sebaik-baiknya, sesering-seringnya, dan jangan lihat kanan kiri kalau menurutku. Karena pribadi itu tiap orang beda-beda kecepatan buat berkembangnya. Lihat aja orang-orang di depan kalian yang udah berhasil. Kalau yang sama-sama berproses, menurutku ya saling support aja kayak gitu. Jangan merasa iri atau merasa kau nggak bisa, jangan merasa depresi juga. Dan percaya diri kalian, kalau kalian sering latihan, sering belajar, pasti bisa kok. Dan ya itu tadi ya, kalau bingung banget nih nggak nemu solusinya, tanya teman kalian, tanya senior kayak gitu. Betul, karena ada teman-teman kita nih di sebelah-sebelah kita. Jadi buat teman-teman yang lagi jatuh seperti tadi katanya Kak Gibar, mungkin gagal di UTB kemarin, itu masih bisa banget buat jadiin batu loncatan ke depannya lebih baik lagi. Betul, apalagi kalau misal di FK ini kita sama-sama belajar nih, kadang kayak ngerasa nggak ada yang lebih baik karena semuanya emang sama gitu. Kalau ulangan ulang ya ulangan ulang gitu. Ya ulangannya diulang-ulang ya. Jangan kebanyakan tapi. Yes, bener banget. Nah itu teman-teman, aku mau nambahin dikit. Jadi yang aku maksud evaluasi adalah kalau teman-teman gak berhasil nih, ya temuin faktornya apa. Contoh, kemarin aku nggak berhasil karena aku nggak sempat selesaiin belajar. Oke, jadi itu nama metodenya itu 7 whys. Misalnya kayak, aku nggak lulus sorry, aku nggak lulus UTB. Why-nya kenapa? Aku kurang belajar. Cari lagi, kenapa aku kurang belajar? Aku kurang belajar karena aku nggak bisa bagi waktu. Cari lagi, kenapa aku nggak bisa bagi waktu? Aku nggak bisa bagi waktu karena aku kesibukan organisasi. Kenapa aku kesibukan organisasi? Karena aku sungkan menolak orang lain. Berarti faktornya adalah sungkan menolak orang lain. Intinya gitu. Why gitu Intinya ya. Why. Kenapa? Saya berwise itu nama teoritisnya. Intinya cari, tanya terus why-nya apa, sampai kalian nemu root problemnya apa buat kondisi kalian pada saat itu. Kayak gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang kakak rasain ketika awal semester 2 mungkin ya. Kan pernah nggak kakak itu ngelihat bahwa teman-teman kakak atau mungkin cutting nih ngelihat akademiknya oke, organisasinya oke, atau mungkin kakak merasa itu yang diri kakak yang sekarang. Nah, gimana cara kakak buat mikir kalau aku bisa di posisi itu, dan gimana cara kakak buat manage waktu nih biar jadi kayak sekarang? Berarti pertama, jujur aku emang ngelihat gitu. Aku ngelihat ada teman-temanku yang secara akademik secara organisasi pun dan betul faktor paling utama adalah senior gitu. Karena kating-kating kita kan banyak ya. Karena kalian pasti nemu lah tipe-tipe orang yang akademiknya organisasinya di tiap angkatan pasti ada dan pasti banyak juga. Betul. Dan dari situ aku ngelihat mereka proses seperti apa. Nah, kalau menurutku cara kalian ngambil manfaat baik dari orang-orang tersebut, yang pertama tentu adalah motivasi ya. Dan yang kedua adalah kalian bisa dapetin relasi dari mereka. Jadi kalian bisa approach aja. Kalau menurutku approach aja. Dulu aku approach salah satu cutting yang menurutku keren kayak gitu. Keren banget, bisa organisasi, bisa akademik. Aku approach. Aku tanya, Mas, sampean kok bisa kayak gini? Aku nanya kayak gitu dulu. Sampean dulu belajarnya gimana? Sampean pas tahun pertama itu ngapain aja? Nggak bisa di saat seperti ini. Ya udah, aku tanya ke beliau, tanyain diskusi, minta saran, dan ceritain juga soal kondisiku saat ini, planku seperti apa kayak gitu. Dan menurutku tidak ada cutting yang merasa repot dengan adik-adiknya ketika meminta bantuan, karena kita semua di sini yang berdiri di sini ya, dari aku, Anggun, Yar, dan teman-teman kru yang ada hadir di sini juga teman-teman KM yang menonton, kita semua pasti udah dibekalin dengan ilmu kesejawatan. Dan aku rasa itu hal yang mendasar kenapa kita itu pasti akan ringan tangan membantu orang-orang yang membutuhkan kita, terutama antara cutting kepada ada tingkatnya, antara senior ke junior. Jadi di reach out aja. Tuh. Terus tadi yang kedua apa ya? Gimana cara kakak buat bisa sampai sekarang buat manage waktunya nih dari awal sampai sekarang? Ya, pertama kalau manajemen waktu itu menurutku wajib banget dipaketin sama skala prioritas kayak gitu. Jadi kalian harus bisa tahu yang kalian sekarang lagi perlu itu apa, yang paling urgent apa. Jadi kalau dari aku sih pertama dibaginya itu ini ya, baginya pertama aku membaginya berdasarkan faktor internal sama eksternal. Jadi kalau aku menganggap bahwa akademik itu adalah faktor internal, yang artinya adalah orang yang akan menanggung akibatnya hanya aku sendiri kayak gitu.
Sementara organisasi ketika aku hilang, ketika aku meninggalkan tanpa komunikasi, ketika aku langsung pergi aja tuh nyelonong kayak nggak mau kerja, mau belajar, itu yang rugi banyak orang loh kayak gitu. Kalian bakal dapat mistrust, orang-orang nggak bakal percaya sama kalian lagi, kalian dapat track record yang kurang baik, dan itu jangan sampai jadi suatu beban yang akhirnya menumpuk dan membuat nama kalian tercoreng nantinya gitu. Jadi dari aku buat cara bagi waktu gitu tadi ya, aku selalu menganggap bahwasanya kalau aku punya kesibukan antara organisasi ataupun akademik, yang paling pertama aku prioritasin adalah ya kira-kira apa komentar kalian? Kayaknya akademik sih. Pasti tujuan kakak di sini buat belajar nih. Iya kan, kayak secara nggak langsung kita ini sebagai mahasiswa yang berorganisasi kan, bukan organisatoris yang menjadi mahasiswa. Jadi top harusnya banget. Aku suka banget jawabannya. Iya, jadi aku memprioritaskan akademik aku. Tapi dengan catatan perkuat komunikasi kalian secara efektif kepada rekan-rekan kalian di organisasi kayak gitu. Aku rasa para petinggi organisasi pun sadar teman-teman ya. Dalam artian mereka pernah juga merasa jadi ada tingkat. Kami itu paham, kami yang sekarang menjadi struktural organisasi itu paham bahwasanya teman-teman itu ketika emang mendekati ujian ya pasti bakal mau fokus ujian. Maka dari itu kami tidak akan menaruh program kerja. Kalau emang kami waktu itu punya jadwal kalian, kami gak bakal naruh menabrak agenda ujian tersebut. Untuk itu common sense lah bagi teman-teman struktural organisasi. Jadi awas ya kalian para petinggi organisasi kalau anaknya mau ujian malah dikasih proker kayak gitu. Nah kalau dan buat teman-teman yang dari mahasiswanya ya, kita yang sebagai merasakan nih ada kebimbangan memilih organisasi ataupun kegiatan ataupun akademik, ya menurut aku satu, jangan biasain SKS ya, jangan biasain sistem kebut semalam gitu. Kamu tuh kuliah ngapain aja, jadi kuliah itu dipakai buat belajar, malamnya itu bisa buat organisasimu, dicicil. Kalau emang kalian tahu nih tanggal sekian itu ada ujian, berarti ambil porsi kerjamu, majuin kayak gitu. Oke, aku tanggal 30 ujian, berarti aku nggak boleh dong ngambil job MC, nggak mungkin kan? Masa kamu MC ketika kamu ujian? Ya udah, berarti aku ngambil job-job yang sifatnya bisa dikerjain secara remote. Aku bikinin rundown, aku bikinin ide games, aku bikinin cue card buat MC-nya kayak gitu. Jadi tolong peka dengan kondisi kalian dan orang-orang sekitar kalian. Pikirin bahwa oke, nanti aku bakal ujian, berarti ada nabrak apa aja, yang terlibat ada siapa aja, aku harus nyampain ini ke siapa aja kayak gitu. Jadi aku rasa toh sesama organisasi, sama mahasiswa juga kan kita saling memahami lah kondisi-kondisi ujian ini. Jadi tolong disampaikan aja. Hindari banget buat ngilang tanpa komunikasi. Buat tiba-tiba pergi tanpa tiba-tiba gak ngobrol lagi di grup dan sebagainya. Tiba-tiba gak koordinasi lagi, tolong dihindari banget lah buat teman-teman semuanya. Karena yang rugi itu banyak orang, gak cuman diri kalian sendiri kayak gitu. Intinya komunikasi. Yes, benar banget. Intinya komunikasi, jangan malu-malu buat approach cutting kalian kalau kalian merasa kesusahan atau teman-teman dekat kalian, dan pastinya yang paling penting juga perencanaan yang baik ya, tadi dijabarin sama Kak Gibar. Oke, mungkin tadi kan Kak Gibar juga pernah cerita bahwa Kak Gibar ini pernah dapat nilai yang kurang sesuai dengan ekspektasinya. Nah, kira-kira Kak Gibar gimana sih cara, mungkin bisa diceritain lebih detail, terus juga gimana caranya Kak Gibar ini bisa bangkit dan kemudian menjadi salah satu dari top 10 angkatannya. Oke. Ini kejadiannya itu pertama kali terpukul banget ya. Itu UTB Faal, teman-teman. Jadi UTB Faal ini memang cukup horor. Jadi kayak cukup horor. Belum lewat Faal nih. Ya, ini fun fact ya, karena harus aware nih. Itu cukup horor. Dalam artian itu yang lulus jumlahnya dikit banget. Aku dulu referensiku adalah angkatan 2022 ya. Dan yang lulus itu kalau seingat aku itu 4 orang. Nah itu aku bersiaplah ini. Ya, jadi emang rada kaget kan, kayak, wah kok bisa 4 orang doang. Jadi aku dulu cukup mengusahakan buat belajar. Tetapi pada saat itu aku yang masih semester 2 belum terlalu piawai mengelola waktuku. Aku belum bisa melakukan hal yang aku ngomongin tadi. Ngerencanain waktu, nge-planning porsi kerjaku di organisasi itu belum bisa. Jadi pada saat itu aku nabrak sama 2 kegiatanku di organisasi, yang mana aku ada yang aku kawakadif, ada yang aku ketua acara. Nabrak tuh, bahkan 3 kalau nggak salah ya, 3. Itu nabrak sama persiapan UTB Faal. Nah pada saat itu aku yang memang tidak bisa bagi waktuku dengan baik pada saat itu ya, akhirnya mendapatkan hasil yang buruk di sana. Dan itu adalah apa ya, UTB 2. Jadi itu UTB 2 pertama aku, itu pertama kali aku ngulang. Dan itu aku lumayan terpukul ya, karena kayak aku
ada tuntutan. Itu aku ada tuntutan buat tidak ngulang sama sekali. Jadi aku sangat mengusahakan hal tersebut. Aku belajar dengan keras. Nah, ketika aku nggak berhasil, aku menyalahkan organisasiku. Oke. Dan itu menurutku hal yang jangan ditiru teman-teman ya. Aku pada saat itu menyalahkan organisasiku. Aku sempat kayak down banget. Aku bilang kayaknya aku nggak pengen deh lanjut jadi struktural di organisasi ini kayak gitu. Terus aku lanjut kayak gitu. Malah jadi wapres Iya. nih. Dulu aku bilang kayak gitu, nggak mau. Aku terpukul banget. Cuman aku dapat bantuan lah. Ya aku ngobrol sama teman-teman. Aku bilang aku down. Aku jujur aja. Aku bilang kayak aku down banget. Aku hilang minat jadinya, hilang passion di organisasi karena merasa organisasi adalah biang masalah dari kegagalanku pada saat itu. Aku bahkan ngobrol sama ketua organisasinya waktu itu, sama ketua divisiku juga. Aku ngomong, aku ceritain kayak jujur aku kemarin nggak bisa ini tuh. Dan itu menurutku membantu karena kita punya orang didengarin kayak gitu. Jadi komunikasi itu teman-teman, kalau aku nggak salah ya, secara teori itu ada 3. Jadi ada komunikasi sosial buat mendapatkan, intinya berbagi penderitaan yang sama, berbagi nilai yang sama sebagai suatu status sosial. Yang kedua adalah komunikasi emosi. Jadi itu kita gimana caranya kita itu merasa didengarkan. Dan yang ketiga itu komunikasi secara substansi, yang mana itu kita bahas untuk pemecahan masalah gitu. Nah, menurutku pada saat kondisi down, yang paling kita butuhkan adalah cari orang-orang yang bisa membantu kalian untuk menyelesaikan komunikasi emosi tadi. Jadi cari orang yang kalian nyaman diajak ngobrol. Dulu aku ngajak ngobrol orang tua aku tentu yang pertama. Terus aku ngajak ngobrol teman-temanku, aku ngajak ngobrol seniorku yang dekat kayak gitu. Jadi ya itu dulu yang pertama menurutku tipsnya. Terus yang kedua, baru teman-teman kalau udah lebih stabil, baru pikirin kembali kemarin itu yang salah siapa sih? Organisasi atau kalian sendiri yang memilih buat ngambil tanggung jawab itu dan gak mikir konsekuensinya gitu ya. Jangan biasain buat ngeproyeksiin kesalahan kalian ke orang-orang lain kayak gitu. Itu mekanisme pembelaan ego namanya ya. Nah, jadi jangan dibiasain yang seperti itu. Terus kalau teman-teman nanti udah selesai udah stabil secara emosi, barulah cari kalian petain tadi masalah kalian itu sebenarnya apa di organisasi atau di diri kalian sendiri yang nggak bisa bagi waktu. Kalau udah, baru kalian cari orang-orang yang bisa diajak ngobrol buat komunikasi secara substansi tadi, buat penyelesaian masalahnya. Jadi jangan dicampurin. Kalau menurutku jangan dicampurin. Kalian nggak bisa loh ngejuggling nyelesain emosi kalian nggak stabil terus nyari solusi kenapa kalian gagal. Menurutku itu nggak bisa. Jadi salah satu aja nggak apa-apa. Nggak apa. Takes time buat menghargai perasaan kalian. Ambil waktu buat afirmasi diri kalian, sayangi diri kalian sendiri ya, emosi kalian gimana, itu dipeduliin juga. Kalau udah stabil, baru kalian cari secara kognitif permasalahan kalian apa, solusinya apa, dan kedepannya kurus seperti apa, kayak gitu. Oke. Kak Kiber sendiri sebagai seseorang yang aktif di organisasi nih, menurut Kak Kiber penting gak sih organisasi untuk mahasiswa? Karena kayaknya banyak nih yang lewat mahasiswa organisasi versus mahasiswa non organisasi dan itu pro kontra banget. Itu sih menarik banget. Jujur itu aku kemarin nonton videonya tuh. Menarik. Iya, kalau dari aku sih pertama penting banget gitu. Aku bahkan berani ngomong kalau buat teman-teman semua yang nonton ini ya, aku menyatakan sikap bahwa organisasi itu wajib buat mahasiswa. Wow. Karena sangat gitu berani, sangat berani. Gitu mahasiswa. Nanti kalau ada yang nggak setuju, undang aja, ayo kita debat. Gitu. Nah, kenapa aku memilih mengeluarkan statement seperti itu? Karena aku merasakan sendiri manfaatnya itu banyak. Dari sisi relasi, dari sisi peningkatan kapasitas diri itu dapat banget. Nah, kalau mungkin orang-orang nanya nih, kan ilmu organisasi bisa didapat di luar organisasi ya? Oke, nggak salah, benar. Tapi ketika ada wadahnya, kenapa nggak diikutin kayak gitu? Teman-teman punya wadah yang jelas. Kalian tahu organisasi A memberikan apa, B memberikan apa, C memberikan apa. Dibanding kalau menurut aku ya, lebih efektif buat teman-teman masuk ke dalam wadah tersebut, mencari manfaatnya, menjemput kesempatannya, dibanding teman-teman from scratch mencari-cari. Aku dapat ilmu dari mana? Aku dapat ilmunya dari mana? Dan tolong diingat bahwa mendapatkan suatu ilmu itu harus diiringi dengan kesempatan. Organisasi memberikan kesempatan. Dan itu relatif lebih mudah dibandingkan membuat jalan kalian sendiri out of nowhere kayak gitu. Dan kalau menurut aku organisasi itu membantu banget dari sisi tadi ya, relasi, substansi, dan juga menurutku itu ngasih tambahan kalian untuk bisa berkembang secara individu. Dalam artian organisasi itu ngasih label kepada kalian. Oke, kalian anggota organisasi A, organisasi B, organisasi C. Sekarang diri kalian itu tidak sekedar sebagai Kiber aja atau Yardan aja atau Anggun aja. Kalian adalah staff dari suatu organisasi. Yang artinya eksistensi kalian itu beririsan langsung dengan eksistensi organisasi yang kalian ikuti. Menurutku itu sangat membantu kita untuk belajar konsekuen.
ketika aku melakukan kesalahan itu tidak hanya membawa nama aku sendiri tapi juga organisasiku. Dan itu hal yang baik karena kedepannya buat kita juga ya tenaga kesehatan, kita harus bertanggung jawab penuh ya profesional terhadap tindakan yang kita ambil, dan itu sangat baik untuk dilatih melalui organisasi kayak gitu. Oke, luar biasa. Jadi kayak organisasi itu kayak sebagai petunjuk gitu buat kita sebagai mahasiswa yang kadang bisa aja hilang arah. Betul banget. Dan mungkin tadi kan dari awal Kak Giber ini udah melakukan ibaratnya kayak udah planning dari awal sampai akhir, terus kayak tadi diajarin untuk konsisten, disiplin dan lain-lain sebagainya. Kak Giber pernah nggak sih kayak sebagai seorang dokter juga yang terkenal sebagai long life study itu kayak pernah nggak sih Kak Giber ini merasa nyerah gitu kayak stop, aku kayak udah nggak mood buat study, buat belajar lagi gitu, kayak pernah nggak sih Kak? Pasti pernah. Kalau menurutku, kalau ada yang bilang, orang yang bilang dia nggak pernah ya, menurutku bohong. Gak mungkin sih kalau nggak pernah. Manusiawi ya? Manusiawi banget. Pasti ada kalanya kita down, kadang ada kalanya kita malas. Dan menurutku itulah momen yang paling tepat buat kalian ngerjain hobi kalian kayak gitu. Jadi menurutku kalian kan udah rata-rata di sini kan udah usia di atas 17 semua ya. Sekian belas tahun kalian hidup di dunia ini, pasti kalian bisa mengenal diri kalian sendiri paling nggak. Kalian tahu kalian senangnya apa, kalian tahu ketika kalian down, kalian butuhnya apa. Kalau aku pribadi, aku senang baca komik dari dulu. Jadi aku kalau emang lagi stres lagi ini, paling nggak aku baca gitu komikku. Atau kadang-kadang aku suka ngaji juga sih, ya enggak. Wow, Jadi amin suka ngaji. Performatif banget ya. Iya kan, jaga image nih, nggak bercanda. Jadi itu menurutku itu momen paling pas buat ngelakuin hobi kalian kayak gitu. Jadi ya udah, aku juga belakangan ini senang lari. Nah itu pelariannya sangat lari jadi pelarian ya, oke sih. Jadi itu jadi apa ya, metode yang sangat baik buat aku sekarang ketika emang aku lagi capek, aku stres, ya aku lari aja kayak gitu buat lebih rileks juga. Terus juga dengar lari itu kayak melepaskan hormon serotonin kalau nggak salah ya, yang membuat kita tuh kayak bahagia gitu. Jadi buat teman-teman yang hobinya lari pasti banyak banget, terutama cowok-cowok yang sana juga hobinya lari gitu, kayak boleh banget waktu stres ujian boleh banget kalian keluar buat lari atau melakukan hobi-hobi lainnya. Iya. Jadi menurutku tuh either hobi atau tidur kalau aku menurutku kalau problem. Bener. Karena tidur itu solve semuanya gitu. Karena tidur itu tone down kondisi tubuh kalian gitu. Dia bakal nurunin cemas kalian, nurunin kesedihan kalian, dan dibawa untuk membantu pengembangan kesehatan tubuh. Jadi yang tadi sel-selnya katakanlah, jadi teman-teman kalau kita stres di otak, sel-sel tubuh kita juga ikutan stres semuanya gitu ya. Jadi jangan stres. Nah tidur itu bakal menekan stres tersebut dan menggantinya dengan percepatan buat memperbaiki kondisi-kondisi tadi kayak gitu. Wow, jadi pelajaran fisiologi nih, 2 SKS. Bisa aku tampilin PPT ku ya? Oke, boleh. Sendiri jatah per hari berapa nih apa tidurnya? Tidurnya menarik nih, tidur. Ini kelihatan di kantong mata ya, jujur. Aku berapa kali dapat teguran nih, katanya aku kayak orang nggak tidur. Nah tapi kalau dari aku sendiri sebenarnya buat tidur aku rata-rata berapa ya, bentar. Di kondisi baik masih dapat 6 jam kayak gitu. Jadi menurut gue itu fine. Kan tidur itu harus per 1,5 jam ya, jadi per siklusnya. Jadi tidur itu kalau bisa kelipatan 1,5 biar kalian itu tidurnya segar. Jadi ya aku masih dapat 6 sih, itu kan kelipatan 1,5 ya. Jadi masih oke sih menurutku, masih hidup maksudnya, masih berkomunikasi dengan baik, masih bisa beraktivitas dengan baik pula. Masih konsisten juga kok buat belajar. Cuman kalau bisa sih lebih gitu. Seingatku aku baiknya itu 7 sampai 8. Jadi kalau bisa ya 7,5 jam gitu buat tidurnya. Berarti kakak bukan nih orang yang tidur 1 jam 2 jam buat belajar? Aku nggak nyampe gitu. Aku mentok-mentok paling ya nyisain, kayak misal aku lagi mau ujian banget, aku belum prepare-nya rada kurang di hari kemarin, aku bakal maksain paling tidur 3 jam terus bangun ya persiapan ujian kayak gitu. Cuman itu nggak ideal banget, itu jangan harian kalau menurutku. Ya itu kalau emang kepepet banget aja. Kalau misalnya enggak ya sebaiknya jangan kayak gitu. Takutnya nanti ngerusak siklus tidur juga. Oke. Tuh. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Anggun. Kakak sebagai Wapres BEM nih dan aktif di organisasi internal maupun eksternal kayak ISMKI dan lain-lain, bagaimana sih Kak Giber bisa cari informasi mengenai organisasi yang cocok untuk diri kita sendiri, dan apakah organisasi yang Kakak ikuti sekarang berhubungan dengan mimpi Kakak ke depannya? Mungkin 10 tahun ke depan Kakak pengen jadi menteri, pengen jadi balik ke Palu nih jadi menteri, jadi gubernur, menteri gitu. kesehatan. Boleh. Oke, tadi pertama
kalau untuk organisasi ya mengetahui mana yang sesuai sama kita atau enggak. Betul. Yang pertama menurutku sejatinya aku percaya bahwa di tiap lingkungan yang ada, di setiap lingkungan akademis pasti disediakan suatu waktu atau suatu momen untuk menjelaskan tiap-tiap organisasi yang ada. Kalau di kita di FKUNER kan ada Paramex ya. Terus kan nanti teman-teman dari Hubin dan teman-teman dari BPOM itu Badan Pengembangan Organisasi Mahasiswa itu bakal ngasih guidebook juga buat teman-teman yang ada di sini nanti perihal tiap-tiap organisasi itu visinya apa, bisa ngasih apa, manfaatnya apa kayak gitu. Nah, tapi kalau gimana caranya kita nentuin yang sesuai sama kita? Pertama adalah harus dari mimpi kita terlebih dahulu menurutku. Jadi sebelum kita nentuin organisasinya apa, tentuin dulu kalian tuh sebenarnya pengen jadi apa. Jadi kalau aku contohin langsung aja ya, mimpiku aku pengen jadi, gak jadi deh, gak usah pakai contoh. Kita jangan buka-buka. Langsung aja. Iya. Jadi intinya adalah kalau aku yang mimpinya itu di lingkungan akademis gitu. Aku pengen jadi ya profesor gitu. Itu mimpiku dari dulu. Aku pengen jadi memperpanjang keilmuanku kayak gitu. Maka dari itu aku yang ngelihat dong, oke, gue jadi seorang profesor itu aku perlu apa aja? Gimana caranya aku bisa belajar sekian puluhan tahun kayak gitu, bisa ngajar juga, bisa menjadi akademisi juga itu seperti apa? Nah, dari sana aku tadi itu yang aku jelasin tadi ya. Jadi metain jangka panjangnya adalah misal menjadi profesor. Berarti jangka menengahnya apa? Lulus dengan predikat cum laude, atau bisa juga misal hasilnya adalah berorganisasi dengan baik dan mendapatkan relasi gitu. Menjadi Wapres BEM misalnya. Itu termasuk salah satu steps yang aku tetapkan sebagai jangka menengah. Dan jangka pendeknya yang tadi ya dijelasin masing-masing mikronya seperti apa. Nah, kalau dari aku untuk memetakan mimpi, teman-teman itu harus bisa dapat gambaran kalian itu nanti pengen jadi orang yang seperti apa, kalian pengen dikenang sebagai apa, kalian pengen menjalani kehidupan yang seperti apa, dan yang terakhir kalian pengen nah ini enggak sih, faktor ketiga ini menurutku faktor eksternal, jadi memperhatikan apa yang sebenarnya orang sekitar kalian inginkan. Karena menurutku meskipun hak otonomi pribadi itu sangat mutlak ya, maksudnya kalau memang kita pengennya A ya tidak ada orang yang boleh melarang kita melakukan A, tapi perlu diingat bahwa kita itu tidak sebagai individu mutlak ya. Kita tuh punya ikatan sosial dengan keluarga, dengan orang-orang sekitar kita, yang mana pandangan-pandangan mereka itu berarti dan perlu kita consider juga. Nah, dari aku yang pertama adalah tadi tuh ya, paling nggak 2 pertanyaan internal terjawab. Kalian pengen dikenang sebagai apa? Kalian pengen menjalani kehidupan seperti apa? Tentuin, kalian pengen hidup yang fast, yang pace-nya cepat, yang temponya gila-gilaan, yang tiap hari di rumah sakit, atau kalian pengen yang lebih rada nyantai, pengennya ngajar dan sebagainya, pengen yang lebih bisa sama keluarga dan sebagainya kayak gitu. Itu tentuin dulu. Terus yang kedua, tentuin juga tadi kalian pengen dikenal sebagai apa? Kalian pengen dikenal sebagai seorang akademisi, pengen dikenal sebagai seorang organisator misalnya, jadi bagian dari pemerintahan gitu, di politik, atau kalian pengen dikenal sebagai seorang klinisi yang luar biasa kayak gitu. Jadi tentuin kalian nanti pengen dikenal sebagai apa, pengen menjalani hidup seperti apa. Kalau misalnya udah, kalian nanti kan bakal mengerucut ya. Oke, aku pengen jadi dokter spesialis ini misalnya. Aku pengen jadi bidan peneliti misalnya kayak gitu. Bisa aja. Nah, nanti kalau misalnya udah, teman-teman set lah. Tanyalah kepada senior-senior, terutama yang berproses di bidang itu. Jadi aku tertarik sama bidang bedah saraf sekarang. Makanya aku memutuskan untuk mendekati kegiatan-kegiatan berbau saraf, contohnya mengikuti RMO bidang neuropsikiatri atau belajar dan berkoordinasi dengan dokter-dokter dari PPDS bedah saraf misalnya. Nah, itu akan membuka jalan. Kalian bisa tahu untuk mendapatkan kesempatan di sana, kalian perlu nyiapin apa aja. Dan nyiapin apa aja ini banyak. Salah satunya ada faktor soft skill, track record. Soft skill dan track record paling mudah didapatkan di mana? Di organisasi. Kalian cari yang align dengan kebutuhan tersebut adalah organisasi apa. Kalau saran dari aku, kalau emang masih awal ya, tanya-tanyain ke semua organisasi. Tanya, organisasi ini bisa ngasih apa? Lihat senior-seniornya, tanya teman-teman kalian yang ada di organisasi tersebut. Nanti kalian dapat gambaran, terus pilihlah yang paling cocok buat kalian. Dan itu nggak harus satu ya kalau menurutku. Bisa aja banyak, nggak masalah. Kayak gitu. Yang penting bisa bagi waktu, bisa tetap fokus buat kuliah, dan bisa tetap dapat manfaatnya secara maksimal di tiap-tiap organisasi yang kalian ikuti. Kayak gitu. Luar biasa ya Yardan. Jujur amazed banget sama Betul. Kak Giber ini, ternyata di balik prestasi-prestasinya yang kayak membuat kita sangat kagum itu ternyata ada pola pikirnya juga bagus banget ya. Betul. Tadi ya. Sepatah dua katanya sangat masuk hati gitu. Boleh. Akhirnya bisa terimplementasikan ya. Amin. Oke, akhirnya pertanyaan dari teman-teman itu tadi sudah terjawab, dan
kita juga bisa dapat insight yang banyak nih, gimana cara menentukan pertemanan, lingkungan, dan cara ngatasi overthinking kita, dan bisa teman-teman implementasikan. Yes. Mungkin aku juga ingin ucapkan terima kasih buat Mas Giber yang udah menyempatkan juga waktunya buat hadir di acara hari ini. Juga semoga tadi yang dikatakan Anggun juga dapat bermanfaat buat teman-teman, dapat diimplementasikan gitu ya di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga kedepannya lebih mudah lagi dalam menjalani hari-harinya sebagai mahasiswa FK gitu. Betul. Semangat juga buat Kak Giber nih menjalankan semester 6-nya. Thank you, guys. Sampai mungkin di klinik, sampai lulus, sampai. Sampai. Amin. Kalian juga ya, sukses juga ya teman-teman ya. Amin. Mungkin Kakak ada pesan terakhir nih buat teman-teman yang nonton. Oke, buat teman-teman yang nonton ya, pesan dari aku pokoknya jangan gampang jangan gampang menilai diri kalian sebagai pribadi yang tidak mampu atau rendah kayak gitu. Karena teman-teman pasti punya potensi, dan potensi tersebut mungkin tidak sama dengan tiap-tiap orang yang kalian kenal gitu. Kalian punya jalannya masing-masing, dan percaya bahwa Allah sudah menentukan jalan kalian itu seperti apa, dengan cara seperti apa, dengan tantangan seperti apa. Jadi dijalanin aja, dan lihat kanan kiri kalian, atas bawah juga mungkin ya. Ada orang yang bisa bantu kalian kayak gitu ya. Banyak senior, banyak teman-teman, dan dengan bekal kesejawatan tadi kita berjalan beriringan bareng-bareng buat mencapai kompetensi yang dituntut kepada kita, dan nantinya bisa berjalan sendiri-sendiri dengan bekal masing-masing, dengan preferensi masing-masing untuk membawa manfaat bagi tiap orang yang ada yang bersentuhan dengan kita kayak gitu. Oke, mungkin terima kasih Kak Giber atas pesan dan kesannya hari ini. Mungkin aku izin mengakhiri episode Lingua Talks kali ini. Aku juga mau promosi nih, izin. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe dari video Lingua Talks kali ini. Juga jangan lupa untuk follow Instagram dari LPPM Lingua, TikTok, dan lain-lain sebagainya. Jangan lupa juga buat follow Instagram BMKM FK UNER, dan juga Hubin BMKM FK UNER. Oke. Hampir lupa nih. Sorry. Oke. Buat teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, dan see you on the next episode. Bye-bye.